Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabarnya sekarang baik-baik semua ya. Ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang himpunan dan juga segi empat, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Namun di sini bukan hanya sekedar kita untuk menjumlah 1/3 ditambah 2/3, tetapi pecahan yang digunakan untuk menemukan suatu permasalahan atau untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi kalau misalnya kita memiliki 1 kilogram beras, kita misalkan menjadi 1/4 bagian. Artinya di sini ada 4 bagian. Misalnya kita analogikan sebagai sebuah bentuk persegi panjang yang terbagi menjadi 4. Jadi di sini merupakan satu buah persegi panjang, tetapi kita akan membaginya sebagai 4 bagian. Paham sampai sini? Paham. Nah, di sini kita akan mencoba dulu sebuah soal, tapi di sini akan dijelaskan terlebih dahulu. Misal ibu membeli 2 kilogram beras dan 3/4 kilogram beras digunakan untuk 1 hari. Nah, jadi di sini kita menemukan sebuah masalah. Sang ibu membeli 2 kilogram beras dan dia di sini menggunakan beras itu 3/4 kilogram untuk digunakan 1 hari. Berapa lamakah ibu membeli beras kembali? Membeli beras lagi. Nah, kalau dari permasalahan seperti ini, kita bisa memisahkan dengan memisahkannya dalam 1 kilogram masing-masingnya, atau juga kita bisa menghitungnya sebagai 3/4 ditambah 3/4, atau juga kita boleh menggunakan arsiran. Nah, jadi di sini kita dibebaskan untuk menjawab persoalan ini dengan cara kita masing-masing, tetapi hasil kalian itu pasti memiliki jawaban yang sama. Nah, sekarang kita akan mencoba sebuah contoh soal ya. Sebelumnya ada yang kurang paham tentang materi ini? Di sini kalau misalkan dia punyanya 2 kilogram, terus dia makainya 1/2 kilogram. Kalau misalnya kita pisahkan nih 2 kilogram sebagai 4 bagian. Jadi ini masing-masingnya 1 kilogram ya. Kita ambil 1/2, artinya kalau dibuat menjadi bentuk 4 bagian itu adalah 2/4. Artinya di sini 1, 2. Artinya ini untuk 1 hari. Terus yang ini jika ditambah ini menjadi untuk 2 hari. Jika ditambah 2 bagian ini menjadi 3 hari. Dan jika kita tambahkan lagi menjadi berapa hari? 4 hari. Sudah paham sampai sini? Paham. Sekarang ada contoh soal. Di sini seorang ibu memasak beras 3/4 kilogram per hari. Beras
yang ada 10 kilogram. Pada hari keberapa ibu membeli beras lagi? Nah, sama seperti bentuk soal sebelumnya telah dicontohkan, di sini ada soal seorang ibu memasak beras 3/4 kg per hari dan beras yang ada itu adalah 10 kg. Pada hari keberapakah ibu membeli beras kembali? Nah, di sini untuk soalnya telah disiapkan dalam bentuk lembar kerja. Bisa adik-adik tuliskan di sini jawabannya. Kerjakan terlebih dahulu. Gimana? Apakah ada yang sudah selesai dalam menjawab? Sudah. Sudah. Yang sudah silahkan dikumpulkan. Ada yang mau maju untuk menjelaskan? Ada yang mau maju untuk menjelaskan? Silakan kepada Fazil terlebih dahulu. Baiklah, ini dari jawaban temannya. Coba dijelaskan terlebih dahulu. Menghadap ke depan aja sekalian. Nah, jelaskan dari mana. Satu hari sama dengan 3/4 kg. Jadi seorang ibu memasak beras 3/4 kg per hari. X hari sama dengan 10 kg. Jadi beras yang ada 10 kg. 1 per X sama dengan 3/4 per 10. X sama dengan 10 per 3 4. 4 dinaikin, dijadikan perkalian. 10 kali 4, 40 per 3 sama dengan 13 1 per 3. Ya, jadi ibu membeli berasnya itu pada hari ke-13 dengan sisa 1/3 kg. Tepuk tangan untuk Fazil. Ya, silakan duduk Fazil. Apakah jawaban dari teman-temannya sama seperti ini atau memiliki metode yang berbeda? Ada. Siapa? Silakan maju, Kendra. Ya. Terlebih dahulu jawaban dari temannya. Sudah? Bisa tolong dijelaskan dari mana ini pengerjaannya? Menghadap ke depan. Yang dihasil 34 kg beras sama dengan 1 hari. Tidak dihasil 1/4 kg beras. Jadi 3 kotak ini disatukan menjadi 3/4 kg beras. 3 kotak yang diisi sama dengan 1 hari ada 10 hari ada 10 kg sama dengan 10 hari. 3 kotak ini, seluruh kotak yang kosong ini sama dengan 10 buah sama dengan 3 hari, ditambah 1/4 kg, maka 10 tambah 3 sama dengan 13,
hari, sisa 1/4 kilogram. Jadi ibu membeli beras pada hari ke-13 dengan sisa 1/4 kilogram. Apakah yang teman-teman yang lain sudah bisa paham? Paham. Ya, jawaban yang Fazil maupun yang Rendra ini sama, cuma metodenya itu beda. Silakan duduk kepada Rendra. Dan untuk jawaban dari Muhaimin ini sedikit memiliki kesamaan dengan jawabannya punya Rendra. Jadi di sini kita akan menghapus terlebih dahulu. Kita menghapus jawaban Fazil dulu ya. Silakan kepada Muhaimin lagi. Nah, ini jawaban dari temannya Muhaimin, bisa tolong dijelaskan? Harus duduk sini. Kotak di hasil 3/4 tambah 3/4 tambah minus 10 3/4 sama dengan kurang. Nah, ini artinya ini titik-titik ini jumlah dari 3/4 ini ada 10 ya. Sisanya atau kotak putih 1/4 ditambah 1/4 tambah titik-titik atau 10 1/4 sama dengan 3 hari. 10 hari tambah 3 hari sama dengan 13 hari dengan sisa 1 kotak. Sehingga 10 kg beras dapat dihabiskan selama 13 1/4 hari, sehingga nanti pada hari 13 dengan sisa 1/4. Ya, silakan duduk. Nah, kalau kita perhatikan jawaban dari Muhaimin dan jawaban dari Rendra ini memiliki kesamaan. Tetapi di sini kalau Rendra dia menggunakan dalam bentuk barisan, yaitu satu barisnya itu adalah untuk 1 hari. Dan dia langsung digabungkan menjadi 10 kotak. Jumlahnya adalah 10 baris dengan 4 kolom. Sedangkan dengan Muhaimin dia akan membedakannya menjadi 1 kilogram masing-masing ini. Jadi dia dipisah menjadi 1 kilogram dan dia menjadi sebuah kolom, sehingga kalau kita satukan dari sini ada 4 baris dan 10 kolom. Metode yang digunakan mereka di sini Rendra sebagai barisan dan sedangkan Muhaimin sebagai kolom, dan Fazil tadi menggunakan sebagai pecahan. Nah, untuk jawabannya bisa kita lihat jawaban dari Rendra adalah 13 dengan sisa 1/4 kilogram, dan jawaban dari Muhaimin juga sama, dan jawaban dari Fazil juga begitu. Sehingga dapat disimpulkan kalau di sini kita menemukan soal seperti ini, yaitu soal yang memberikan kita kebebasan dalam berpikir, artinya kita diperbolehkan menggunakan cara apapun asalkan hasilnya tetap sama atau hasil yang dihasilkan itu benar, ya. Jadi di sini tidak membatasi kita untuk menggunakan suatu metode tertentu, tapi metode yang kita gunakan itu bebas, mau memakai kolom, mau memakai barisan, atau mau memakai pecahan, asalkan hasil akhirnya itu sama. Nah, untuk materi pada hari ini kita cukupkan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah kita lakukan hari ini akan memberikan dampak yang baik untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.